Ya, selamat sore sahabat. Hari ini talk show bersama Pepelingasi, yakni Pemuda Peduli Lingkungan Asri dan Bersih bersama narasumber kita yang sudah hadir di studio, yakni Mbak Istia Hajar Alfarizi, Member of Sintivis Pepelingasi Sidoarjo, dan juga Mbak Cindy Fitriani, Duta Pepelingasi 2021. Kita sapa terlebih dahulu ya, mungkin minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin ya. Ya, saat ini saya bareng saya nih tentunya nih Mega di sini bakalan nemenin di talk show sore hari ini. Dan untuk Mbak Cindy apa kabar nih, sama Mbak Istia nih apa kabar nih? Gimana lebarannya Mbak, mungkin hari ada kesan apa nih lebaran 2021 nih? Ya, meskipun kondisinya masih belum stabil karena kita juga masih di tengah masa pandemi gitu. Jadi alhamdulillah masih lebih ramai dari 2020 gitu. Oke. Kalau Mbak Cindy sendiri gimana? Iya, agak sepi ya kayaknya tahun ini. Tapi nggak mudik kan? Iya, nggak mudik kok. Tentunya nggak mudik ya, karena sesuai larangan pemerintah kan ya. Ada pembatasan mudik ini, nggak boleh mudik. Sekali. Iya. Kita nih sore hari ini nih membahas tentang apa sih Pepelingasi, dengan tema ada apa nih dengan Pepelingasi. Kira-kira boleh tahu jelasnya ini, mungkin yang duluan akan menjelaskan tentang Pepelingasi ini apa sih, ada apa nih? Mungkin Mbak Istia terlebih dahulu ya. Oke. Ya, jadi Pepelingasi itu akronim dari Pemuda Peduli Lingkungan Asri dan Bersih ya, yang mana punya tujuan untuk memberikan edukasi dan sama-sama mencoba untuk bukan memperbaiki sih ya, tapi memberikan solusi terkait kondisi lingkungan saat ini ya, baik itu entah itu lingkungan yang kita anggap kotor ya, padahal sebetulnya kalau bisa kita manfaatkan itu bisa menjadi suatu keberkahan dan bisa menjadi suatu pemberdayaan gitu. Jadi berbicara mengenai lingkungan hidup. Oke, mungkin dari Mbak Cindy nih, gimana nih tentang apa sih Pepelingasi menurut Mbak Cindy sendiri gitu? Oke, kalau dari saya sendiri tadi sudah ditambahkan oleh Mbak Istia. Jadi pemuda-pemudi lingkungan peduli lingkungan asri dan bersih. Nah, selain itu di Pepelingasi ini pusatnya tuh banyak Kak. Jadi di Indonesia itu sendiri, karena ini Pepelingasi adalah salah satu dari program Kemenpora sendiri, sehingga di setiap provinsi itu ada. Nah, di Sidoarjo ini termasuk spesial karena Sidoarjo ini sendiri berdiri kedua setelah Pepelingasi pusat begitu. Jadi termasuk Pepelingasi yang istimewa karena dia ada di kabupaten, sedangkan di daerah-daerah yang lainnya itu hanya di provinsi saja begitu. Oke. Nah, ini Mbak Cindy ini selaku duta ya, duta Pepelingasi 2020 ya ini ya? Iya, sama dengan Mbak Istia juga. Oh, Mbak Istia juga duta 2020 juga? Iya. Oh gitu. Ini pemilihan dutanya memang ada 1 tahun itu 2 kali periode apa gimana nih? 1 kali, jadi setahun ada 1 kali pemilihan duta gitu. Nah, saat ini kan lagi dibuka open recruitment ya untuk Duta Pepelingasi 2021, yang mana itu kita juga ada perpanjangan pendaftaran yang semula berakhir tanggal 20 Mei jadi berakhir 25 Mei gitu. Betul. Oke. Kalau Mbak Cindy itu untuk perekrutan dutanya juga berbarengan, satu liting gitu? Iya, kita satu angkatan. Oh, satu angkatan ya. Betul. Boleh dong dijelasin sejarahnya Pepelingasi ini berdiri gimana? Mungkin dari Mbak Istia terlebih dahulu ya. Oke. Ya, jadi Pepelingasi itu ada di naungan Kemenpora seperti yang dijelaskan oleh Mbak Cindy tadi pada 2016. Sebelumnya bukan Pepelingasi sih namanya Pemuda Peduli Sungai ya, PPS gitu. Nah, kenapa nama Pepelingasi itu muncul? Yaitu sebagai bentuk program tahunan dari Kemenpora. Akhirnya pada tahun 2017 itu ada pembekalan terkait Pepelingasi yang diikuti oleh insya Allah 30 peserta dari semua provinsi yang ada di Indonesia. Nah, habis itu ada follow up lagi. Nah, pada tahun 2018 juga ada pembekalan lagi tentang Pepelingasi. Jadi pesertanya lebih banyak. Itu angkatan kedua. Lalu pada tahun 2019 juga seperti itu. Nah, akhirnya
dicetuskanlah Pepelingasi untuk bisa meratakan. Jadi diharapkan semua provinsi atau semua daerah itu ada Pepelingasi gitu. Nah, di Sidoarjo ini merupakan follow up dari salah satu peserta kita ya, ada Mbak Fiona Ayu yang mewakili Sidoarjo untuk ikut pembekalan TOT terkait Pepelingasi. Nah, bagaimana follow up-nya? Nah, itu follow up-nya cobalah diadakan atau diselenggarakan adanya Pepelingasi Sidoarjo gitu. Akhirnya terbentuklah kita Pepelingasi Sidoarjo gitu. Oke, mungkin dari Mbak Cindy ada tambahan mungkin dari sejarahnya, mungkin kan jadi duta nih ya 2020 sama dengan Mbak Istia nih. Mungkin ada segi dari prinsipal sendiri lah dari tiap orang gitu. Boleh dong dijelasin dikit, Mbak? Menambahkan dari yang disampaikan oleh Mbak Isti. Jadi setelah itu Mbak Fiona bersama kawan-kawan yang lainnya, Mas Yoga yang sekarang sudah naik ke Pepelingasi Jatim begitu. Jadi membentuk Pepelingasi Sidoarjo di sini. 2019 itu pemilihan pertama diadakan di Sidoarjo. Jadi angkatan kami itu 2021 termasuk dari 2 periode ya, Mbak ya. Jadi baru, kalau dibilang baru pasti baru karena dibandingkan dengan duta-duta yang lainnya, Pepelingasi ini masih berdiri 2 tahun terhitung dari pemilihan 2019 begitu. Jadi kalau banyak orang yang tidak tahu Pepelingasi itu apa sih, karena kita maklumi karena kita juga baru 2 tahun gitu. Tapi dalam 2 tahun ini alhamdulillah progres kita terus meningkat dan memang masyarakat yang sebelumnya belum tahu apa itu Pepelingasi, karena sebelumnya ada juga duta lingkungan Kak di Sidoarjo itu, tapi redup pada tahun 2018. Sehingga Pepelingasi ini dikira adalah lanjutan dari duta lingkungan, tapi sebetulnya bukan gitu. Bukan. Iya. Itu kira-kira di Sidoarjo ini Pepelingasi ini masuk dari naungan Dinas Lingkungan Hidup kah atau bagaimana nih? Di bawah naungan Dispora, Dinas Pemuda dan Olahraga di Sidoarjo gitu. Jadi bukan dinaungi oleh DLHK gitu. Betul. Karena rata-rata orang itu kan pasti condongnya ke situ kan ya. Iya, karena berkaitan dengan kebersihan dan lingkungan. Embel-embelnya. Oke, mungkin arah gerak dari Pepelingasi boleh dong ini ceritain sedikit gerakannya Pepelingasi ini mengarah kemana gitu. Iya, arah gerak Pepelingasi ini sudah jelas ya, memberikan edukasi terkait lingkungan, sedikit memberikan solusi terkait masalah lingkungannya ada di sekitar kita gitu. Seperti halnya cobalah kita membawa tumbler sendiri, cobalah kita membawa tote bag sendiri ketika belanja, seperti itu. Jadi mencoba untuk melestarikan lingkungan di sekitar kita gitu. Kurang lebih seperti itu arah gerak dari Pepelingasi Sidoarjo. Oke, ada tambahan nih dari Mbak Cindy mungkin? Jadi selain di lingkungan di sini, kita juga aware tentang segala hal yang berbau tentang lingkungan itu tidak hanya sebatas sampah atau tanaman gitu, tapi juga sungai dan meliputi semuanya gitu. Nah, dari arah gerak Pepelingasi ini, alhamdulillah di tahunnya kami ya Mbak Istia, di tahun 2021 itu kami sudah mulai bergerak dengan stakeholder terkait untuk ikut dalam pembersihan lingkungan. Salah satunya di Sungai Sukodono itu yang waktu itu dengan Bangga Sidoarjo dan beberapa stakeholder terkait dari IPCNU, kemudian dari Supel Sukodono, dan kita juga selain itu memberikan pembekalan tentang pada Hari Pohon itu kita memberikan pohon yang dimana bibitnya pohon diharapkan bahwa mereka bisa merawat itu dan itu bisa menjadi kelanjutan berikutnya begitu. Namun di sini yang perlu kita tekankan juga bahwa kami juga bukan halo DLHK ya Mbak ya. Ya, jadi kami juga ingin masyarakat ketika kita mengedukasi tidak mungkin kita berjalan terus dan menerus di tahun-tahun berikutnya. Jadi di sini peran masyarakat juga penting sekali di arah gerak Pepelingasi ini. Karena bagaimanapun ketika kita mengedukasi tapi masyarakat belum menerima itu yang susah. Jadi ketika diperbaiki dirusak lagi. Iya, jadi mencoba untuk saling berkolaborasi gitu ya. Nah, Pepelingasi ini hadir untuk menyadarkan untuk kita semuanya. Edukasi. Oh, jadi aksi nyata Pepelingasi sendiri itu berarti mengedukasi lebih tepatnya gitu ya. Betul. Sekaligus dan aksi tentunya. Kalau boleh tahu nih catatan
bukti nyata dari Duta 2020 nih, mungkin Mbak Cindy dan juga Mbak Istia berbagi pengalamannya dari segi program kerjanya Duta. Betul. Mungkin Oke, mungkin dari tahun 2019 ya, yang itu sudah dimulainya ada pelestarian Candi Tawangalun yang ada di Sedati itu. Lalu ada Kesatria Kesatria Hitam ya, Kresek Hitam. Jadi kita membersihkan sampah-sampah yang berserakan di sekitar alun-alun gitu ya. Lalu ada Pepelingasi Ghost to School yang mana waktu itu diserahkan di SMA ya, SMK Perlaungan di Waro gitu. Jadi memberikan edukasi terkait apa Mbak Cindy? Minyak. Minyak ya, pengolahan minyak jelantah. Ya, minyak jelantah jadi lilin gitu. Gitu ya. Gitu. Itu pure dari anggota dari Pepelingasi sendiri yang memberikan edukasi. Jadi kita yang memberikan edukasi gitu. Jadi karena kan minyak jelantah itu ya kalau kita pandang kotor gitu ya, tapi sebenarnya bisa bermanfaat juga gitu. Apalagi ibu-ibu kalau buang biasanya di got gitu, di sungai itu mencemari. Nah, kami mencoba untuk mengedukasi bahwa ini ternyata berharga gitu. Gitu. Boleh dong dikasih tips tentang itu tadi, pengolahan limbah minyak gitu tadi. Mungkin sahabat Suara Sidoarjo ini yang ada di manapun, mungkin yang lagi mendengar gitu kan ya, boleh nih berbagi tipsnya. Iya. Kalau untuk minyak jelantah sendiri sebetulnya bahwa kalau sekarang lagi tren ya harta tahta wanita, harta tahta apa gitu. Ini kalau di simbol di semboyan Pepelingasi harta tahta jelantah gitu. Oh gitu. Harta tahta jelantah ya. Ini the power of mak-maknya itu juga gitu ya. Mama itu biasanya nggak tahu kalau jelantah itu ternyata adalah barang berharga di sini, Kak. Yang pertama tadi kami sudah memberikan edukasi tentang bahwa minyak jelantah itu bisa jadi lilin gitu, diolah lagi menjadi lilin. Tapi ada beberapa hal lagi yang memang ini belum banyak yang tahu. Jadi nanti untuk semua warga Sidoarjo khususnya, nah ini ibu-ibu PKK bisa menggerakkan, jadi mengumpulkan bekas-bekas minyak jelantah itu. Kalau dijual lagi itu bisa lumayan dapat seharga 1/4 minyak baru gitu. Jadi ternyata pengolahan jelantah itu sekarang lagi marak-maraknya untuk menjadi biogas. Nah, di Pepelingasi menampung untuk semua warga Sidoarjo apabila yang ingin menukarkan minyak jelantahnya menjadi rupiah gitu. Itu boleh dong sekalian di mana tuh? Kasih tahu emang di mana nih Mbak kita pengumpulan minyak jelantah bekas itu? Itu bisa nanti kontak di IG-nya Pepelingasi, nanti akan kami arahkan untuk lebih lanjutnya. Bisa sistem COD atau dari yang bersangkutan mengantar gitu. Kalau sebenarnya itu dikhususkan untuk wilayah Sidoarjo sendiri atau luar Sidoarjo? Untuk saat ini di daerah Sidoarjo, tapi tidak mungkin kalau dari luar Sidoarjo mau mengirim ya nggak apa-apa gitu. Tapi kita memaksimalkan yang ada di Sidoarjo terlebih dahulu. Gitu. Selain itu yang selain jelantah nih Mbak, kira-kira ada yang produk yang udah sekiranya itu berhasil lah buat Pepelingasi itu, oh ini loh bakat dari Pepelingasi aku jadi gini. Ada nggak kesan kayak gitu dari masyarakat gitu yang udah pernah dilatih atau diajarin tentang edukasi ya mungkin untuk pemanfaatan kayak salah satunya dari minyak jelantah gitu Mbak? Dari Mbak Cindy atau Mbak Istia aja kita dulu. Mbak Istia dulu. Iya boleh. Jadi banyak sekali yang mereka rasakan. Oh, jadi minyak jelantah ini nggak hanya bisa dibuang, tapi seperti yang dikatakan oleh Mbak Cindy itu benar-benar bisa dimanfaatkan dan bisa menjadi sebuah rupiah gitu. Ya kurang lebih seperti itu apa yang dikatakan sama Mbak Cindy ini. Iya, maksudnya selain produk minyak jelantah yang dijadikan sabun kayak gitu, diolah kembali untuk bahan produk baru selain minyak jelantah ada lagi nggak sih Mbak? Gitu. Oh, sabun lilin tadi juga dijelaskan, tapi lebih banyak di sabunnya ya Mbak Cindy ya. Jadi dimanfaatkan sebagai sabun dan lilin gitu. Selama ini seperti itu penggunaan minyak jelantahnya gitu. Menambahkan dari Mbak Isti, untuk kelanjutannya itu kita juga ada sedekah sampah Kak. Jadi mereka bisa, masyarakat Sidoarjo utamanya atau pemuda-pemudinya itu bisa mengumpulkan sampah, nanti bisa kontak lagi di Pepelingasi juga, jadi ditukar menjadi uang sampahnya. Nah yang sudah kita lakukan waktu itu ada di Jambore Sidoarjo, Jambore Pemuda Sidoarjo yang waktu itu diadakan, kami sudah membuat sebuah wadah yang besar. Di situ nanti semuanya bisa memberikan sedekah botol plastik atau
botol-botol minuman gitu untuk ditaruh di tempat tersebut. Nah, alhamdulillah di situ responnya masyarakat sangat banyak juga, karena terbukti dari tempat yang sudah disediakan itu sampai menjulang tinggi plastiknya. Berarti kan ada ada take back dari mereka itu untuk memberikan bahwa kita juga peduli tentang lingkungan, makanya mereka memberikan sampah tersebut pada kami begitu. Nah, yang sudah dilakukan lagi yang bisa bermanfaat bagi masyarakat itu tentang kresek tadi, kesatria hitam yang sudah disampaikan oleh Mbak Isti. Itu kita kami bersih-bersih di daerah alun-alun untuk membersihkan sampah-sampah kresek utamanya gitu. Dan selain itu juga ada waktu itu penanaman Hari Pohon Nasional ya Mbak ya. Di situ kami memberikan ke masyarakat dengan cuma-cuma pohon tersebut, asalkan bibit bukan pohon. Oh, pohon. Beda ya kan? Kalau pohon itu besar, bibit mohon maaf. Iya. Kalau memberikan bibit pohon dengan cuma-cuma, asalkan mereka menukarkan botol plastik gitu kepada kami gitu nantinya. Saya merampas dengan secara halus itu. Karena kalau kita harus mana botolnya, para masyarakat Indonesia utamanya itu kan susah Kak, kalau misalnya langsung diberikan secara keras gitu tidak bisa, jadi harus ada halusnya ini. Tukar pohon, ibu-ibu apalagi waktu itu suka bawa botol paling banyak supaya dapat bibit pohon gitu ya. Botol botol banyak supaya bisa ditukar oleh bibit pohon. Oke. Jadi ini aksi peduli nyata ya ini tentunya dari bahan bekas yang udah nggak diperhatiin orang, dari lewat Pepelingasi tentunya itu bisa jadiin sesuatu produk yang baru gitu ya. Nah, mungkin ini ada yang mau lewat nih, sebentar lagi kita jeda terlebih dahulu mungkin ya. Kita istirahat sebentar ya karena ada yang mau lewat ini. Baik sahabat Sidoarjo, untuk sahabat yang ingin bergabung bersama kami bisa langsung aja saksikan di Suara Sidoarjo Live di YouTube kami, dan juga Facebook kami di LPPL Suara Sidoarjo, dan Instagram kami @suarasidoarjo.fm. Dan untuk bagi sahabat yang ingin bertanya atau ingin bergabung bersama kami, dihubungi di nomor redaksi kami di 0811-309-1009. Dan kita tentunya akan jeda terlebih dahulu, dan nantinya akan kita sambung kembali dengan Mbak Isti dan juga Mbak Cindy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Nur Ali, Bupati Sidoarjo. Dan saya Haji Subandi, Sarjana Hukum, Wakil Bupati Sidoarjo, mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Kami mewakili pribadi, keluarga serta segenap jajaran pemerintahan Kabupaten Sidoarjo mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri. Selain itu, kami harapkan masyarakat untuk tetap menjaga protokol kesehatan, baik dalam pelaksanaan sholat id maupun silaturahmi dan anjang sana kepada keluarga terdekat. Mari kita jaga diri kita jaga keluarga kita jaga lingkungan kita jaga Sidoarjo tercinta kita dengan tetap memegang teguh protokol kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara Sidoarjo, lembaga penyiaran publik lokal pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Sahabat, seiring bertambahnya usia tubuh mulai bersifat asam atau asid sehingga mudah terserang penyakit. Segera perbaiki pola makan dan perbanyak asupan alkalin seperti sayur, buah, dan Cheers Alkalin Powerade. Cheers Alkalin, air minum kesehatan dengan pH tinggi 8,5 yang setara dengan sayur dan buah. Punya 6 manfaat: meningkatkan metabolisme dan daya tahan tubuh terhadap virus, menjadi antioksidan alami penjaga kanker, menjaga kekuatan tulang dan gigi, membantu penyerapan mineral lebih efektif, membantu hati dan ginjal, membuang racun dari tubuh, mencegah sakit mah. Info lebih lengkap, Cheers hubungi di Sutrisno di 0821 4225 6646 0821 4225 6646. Cheers Healthy Drinking Water. New
News, talk, and music hits. Suara Sidoarjo. Your multi-platform radio. Sahabat, ada kabar gembira juga untuk Anda yang punya kendaraan bermotor. Sesuai keputusan Gubernur Jawa Timur memberikan diskon di tahun 2021, diskon ini untuk warga Jawa Timur diberlakukan bebas sanksi administrasi. Untuk pajak kendaraan bermotor dan juga BPN kendaraan bermotor, untuk pajak kendaraan bermotor termasuk kendaraan baru, 15% untuk kendaraan roda 2 dan 3, 5% untuk kendaraan roda 4 atau lebih. Manfaatkan dan menangkan hadiahnya. 30 juta berupa tabungan umroh untuk 15 pemenang mulai dari tanggal 20 April sampai 24 Juni 2021. Bisa membayar melalui e-Samsat, Bank Jatim, Tokopedia, Link Aja, Kria Bayar BTN, Indomaret, Alfamart, dan Pos Indonesia. Informasi ini dipersembahkan oleh kantor Samsat Sidoarjo dan Krian. Saya warga Jatim, Piu dari Padi Ribon, memakai masker. Memakai masker melindungi kita dari risiko penularan COVID-19 hingga 75%. Maskerku melindungimu, maskermu melindungiku. Jatim tangguh. Dan ternyata cinta. Rokok opo iki lho, kok putihan? Ya rokok kok, ya murah, ya akeh. Rokok ilegal ki. Masa rokok ilegal iki? Yo ki. Lah awakmu kok roh nek iki rokok ilegal? Rokok ilegal iki gak nek pita cukene. Samen paling roe bandrol kuwi lho. Rokoke kudu enek merek karo nama perusahaane sing terdaftar ndek bea cukai. Lokasi pembuatane ndek kene ya gak enek. Terus ndek kene rokok ilegal iki gak enek gambar karo peringatane teko pemerintah. Berarti rokok ilegal gak resmi no? Aduh ya mesti to Lemul. Rokok ilegal iki merugikan negara. Mergo ora bayar cukai sing digembangun negara. Walah tutu, sepenting wong-wong gak roh. Loh, gak iso le iki. Makane to le, tuku sing pasti-pasti ae. Aja ngawur. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat atau hubungi nomor 1.500 225 1.500 225. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan Bea Cukai Sidoarjo. Ayo, ngewangi Bea Cukai, berantas rokok ilegal. Bea Cukai Sidoarjo, fokus mengawasi, tulus melayani. Suara Sidoarjo, lembaga penyiaran publik lokal pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Ya sahabat, kita udah kembali lagi nih berbicara mengenai talk show bersama Pepelingasi dengan tema ada apa nih dengan Pepelingasi. Dan kita lanjutkan mengenai perbincangan nanti yang baru saja kita bahas tadi bersama Mbak Istia dan juga Mbak Cindy tentunya. Tadi udah berbicara mengenai aksi nyata Pepelingasi sekaligus sejarah Pepelingasi ya. Dan mungkin selanjutnya aku mau nanya nih dengan kira-kira ada informasi terbaru nggak sih dari Pepelingasi untuk tahun ini atau saat ini? Oke, sebelum kasih informasi baru ya, ternyata bergabung di Pepelingasi itu kita juga bisa mengembangkan diri ya. Ada beberapa teman-teman Pepelingasi yang cukup berprestasi seperti Mas Ami Yoga dan juga ada Mas Habib Ali, ada juga Nantasa Andriani gitu, yang dia bukan hanya berkembang di Sidoarjo saja, tapi sampai mengudara di luar Sidoarjo. Jadi bisa membuktikan bahwasanya selain kita berkecimpung untuk memberikan solusi terkait lingkungan, kita juga perlulah untuk bisa mengembangkan diri. Nah, makanya teman-teman Pepelingasi itu cukup berprestasi gitu. Mungkin perlu nggak diceritakan prestasinya gitu? Boleh sekali diceritakan untuk ini sebagai motivasi ya, iya, buat sahabat Suara Sidoarjo tentunya yang lagi mendengarkan ya. talk show kita ini. Boleh dong. Oke, mulai dari Mas Sami Yoga dulu ya, ketua pertama Pepelingasi Sidoarjo yang sekarang sudah naik di Jatim. Ya. Makasih dilempar ke saya. Saling lempar-lemparan ini. Nanti bagian Mbak Isti yang lain. Iya, boleh. Jadi dari Mas Ami Yoga sendiri itu karena beliaunya memang ketua pertama di Pepelingasi Sidoarjo bersama dengan Mbak Fiona yang membentuk Pepelingasi Sidoarjo sampai sebesar ini, alhamdulillah. Jadi Mas Yoga itu salah satu pemuda pelopor juga di bidang pangan. Jadi menyabet dua di bidang lingkungan dan di bidang pangan gitu. Nah, itu sampai di tingkat nasional gitu. Jadi ternyata lingkungan itu tidak hanya sekadar kita berkeluh dengan sampah, karena banyak yang nanti pemuda-pemudi Sidoarjo takutnya
pikiran bahwa oh gabung di PP Lingasi harus kena sampah, harus gini gitu. Enggak, sebetulnya ada banyak juga yang bisa dieksplorasikan. Salah satunya ikut pemuda pelopor di bidang pangan dan lingkungan yang bisa kita contoh dari Mas Yoga sendiri selaku ketua pertama PP Lingasi begitu. Jadi sampai di nasional waktu itu mendapat beberapa penghargaan yang bisa diperhitungkan di tingkat nasional. Jadi seperti itu. Untuk lebih lengkapnya untuk teman-teman yang lainnya mungkin Mbak Isti bisa membantu. Ya, dan juga tadi Nantasa Andriani ya. Dia juga juara runner up kedua di Duta Lingkungan Jawa Timur yang baru-baru ini diselenggarakan insya Allah baru bulan kemarin di Jember gitu. Jadi dia juara kedua berbicara mengenai lingkungan gitu. Oke, ada informasi terbaru tadi ya. Oke, sekarang Pepelingasi lagi open recruitment ya Mbak ya. Jadi pendengar setia Suara Sidoarjo ya, dimanapun berada, gitu yuk lah. Yang usia sekitar 18 sampai 30, gak ada salahnya buat gabung dan join untuk sama-sama memberikan kontribusi terbaiknya, memberikan inovasi terbaiknya terkait lingkungan ya, terkait masalah lingkungan gitu. Kita bisa memberikan solusi seperti apa, kita bisa memberikan inovasi yang seperti apa untuk lingkungan di sekitar kita, khususnya di Sidoarjo ini. Walaupun cuman kecil nggak apa-apa, tapi itu kalau bermanfaat dan bisa dirasakan oleh orang banyak, insya Allah lah berkah gitu. Jadi kita buka pendaftaran Duta Pepelingasi, Duta Pemilihan 2021 ya. Yang itu dibuka mulai 10 April kemarin sampai 20 Mei, tapi kita ada perpanjangan sampai 25 Mei. Jadi silahkan bisa dicek di Instagram kami Pepelingasi Sidoarjo. Nah, banyak sekali itu informasi-informasi terkait pemilihan Duta 2021. Atau kalau masih bingung bisa menghubungi kami di 081939176725 gitu. Bisa tanya-tanya terkait seperti apa sih pemilihan Duta Pepelingasi Sidoarjo itu gitu. Kita senang hati menerima menerima pertanyaan dari teman-teman gitu. Mungkin dari sahabat Suara Sidoarjo yang ingin bergabung, mungkin saat ini yang lagi mendengarkan talk show sore hari ini dengan Pepelingasi, pasti bertanya-tanya nih, gimana nih cara joinnya mungkin gitu ya. Dan untuk sahabat Suara Sidoarjo yang ingin bergabung bersama kami di hari ini, sore hari ini tentunya bisa hubungi di nomor redaksi kami di 0811 309 1009 0811 309 1009 atau bisa juga DM di Instagram kami di @suarasidoarjo.fm atau juga bisa messenger di LPPL Suara Sidoarjo Facebook kami dan juga Twitter kami di @suarasidoarjo.fm. Dan kita bergeser ke redaksi ya Mbak ya. Ini ada beberapa pertanyaan yang udah masuk di redaksi. Boleh dong kita dibacain Mbak Kanza dengan Kanza di sana. Masuk dari DM Instagramnya Suara Sidoarjo. Untuk Pepeling sendiri sudah punya kampanye terbaru belum untuk Sidoarjo? Dari Mas Amir. Mas Amir. Iya. Pertanyaannya tadi boleh diulangi lagi Mbak? Selama ini adakah kampanye terbaru dari Pepeling untuk Sidoarjo? Oke, satu aja apa? Ada dua ini. Dari Kak Dita di Prambon. Untuk selama ini adakah tempat khusus untuk ngumpul dari Pepeling sendiri? Saya penasaran seperti itu. Mungkin dua aja terlebih dahulu ya kita untuk jawabannya. Terima kasih ya Mbak Kanza. Ya, boleh langsung dijawab nih Mbak Isti terlebih dahulu ya. Saya mau jawab pertanyaan yang kedua tadi dulu. Di mana tempat kumpulnya Pepelingasi? Ya, kita sementara masih di Dispora, kumpulnya di Geraha Pemuda itu gitu. Jadi kalau base camp khusus memang belum ada, tapi kalau untuk kita tukar ide, diskusi ya masih tetap di Dispora di Geraha Pemuda khususnya gitu. Untuk yang pertanyaan pertama tadi bisa diulang karena tidak terlalu terdengar di kami. Ulang kembali Mbak. Dari Mas Amir, untuk kampanye terbaru dari Pepelingasi untuk Sidoarjo itu apa? Gitu aja pertanyaannya. Baik, terima kasih Mbak Kanza. Boleh dijawab Mbak? Ya boleh, terima kasih untuk yang sudah bertanya.
Jadi untuk kampanye pertama ini tindakan kampanye terbaru. Kampanye terbaru. Jadi kampanye pertama yang sudah kita lakukan yaitu yang utamanya menjaga sampah itu sendiri yang sudah kita lakukan di Kecamatan Sukodono. Jadi kita aksi bersih-bersih sampah di situ dan kami berikan palang bahwa untuk membuang sampah pada tempatnya untuk kampanye yang pertama sendiri. Yang kedua, kami sedang mengampanyekan juga tentang membawa tumbler plastik dan bijak dalam menggunakan plastik. Bukan berarti kami tidak memberikan kesempatan untuk kalian semua yang di rumah atau sahabat-sahabat Suara Sidoarjo untuk tidak menggunakan plastik, tapi lebih tepatnya bisa bijak dalam plastik yang sudah kalian pakai. Minimal kita bisa bertanggung jawab atas sampah yang sudah kita lakukan begitu, sudah kita berikan. Jadi kita olah lagi sampah tersebut gitu. Ya, mungkin kampanye tentang plastik, penggunaan plastik itu kan sudah sering dilakukan ya, cuman masih belum maksimal. Nah, kita masih tetap terus menggencarkan hal tersebut gitu. Jadi meskipun menggunakan plastik ya, tapi kita juga paling tidak pandai lah untuk mengelolanya gitu. Mungkin bisa disendirikan, anorganik maupun organik, kurang lebih seperti itu gitu. Jadi kampanyenya terbaru masih tetap mengejarkan diet plastik gitu. Oke. Ada teman lagi? Kita lupa ya. Minyak jelantah Kak. Itu lagi kejar-kejarnya kampanyenya sekarang. Jadi minyak jelantah dan sedekah sampah begitu. Sedekah botol plastik. Jadi tadi yang sudah di rumah yang sudah bertanya, utamanya bisa ini diberikan kepada ibu-ibu PKK informasi ini atau ibu-ibunya mereka sendiri gitu di rumah, atau ibu-ibu yang sedang menonton ini juga bisa ditukarkan dari minyak jelantah tersebut menghubungi dari @pplingasi.sda untuk segala informasi melalui pendaftaran maupun hal-hal yang baru tentang PP Lingasi sendiri bisa dihubungi di situ. Dan ini di luar dari pertanyaan saya bisa menambahkan juga ya dari yang disampaikan oleh Mbak Isti tadi untuk pemuda-pemudi utamanya jangan takut untuk daftar di PP Lingasi Sidoarjo. Karena di PP Lingasi Sidoarjo sendiri tidak ada batasan untuk yang sudah menikah ya. Jadi untuk semuanya yang usianya masih 18 sampai 30 tahun bisa gabung bersama kami meskipun sudah menikah ataupun belum menikah, bisa tetap gabung bersama kami. Di sini tidak memandang apapun ya. Mbak Isti ya, yang penting usianya bisa mumpuni dan bisa bertanggung jawab. Tentunya mau belajar. Betul. Dan ini yang paling penting, gratis tanpa dipungut biaya sepeser pun. Itu kunci utama ya, niat usaha, apalagi udah gratis, udah diwadahin. Itu tadi pertanyaan dari Mas Amir loh ya, udah terjawabkan dan terpuaskan lagi ya. Ada juga tambahan dan juga sarannya sekalian ya ini. Dan ada lagi pertanyaan dari redaksi yang udah masuk? Ya, ini ada 3 pertanyaan dari dari Twitter yang masuk. Dari Citra, apakah selama ini sudah ada kerjasama dengan Dinas DLHK untuk pemisahan sampah? Selanjutnya dari Andri, kalau pandemi gini kegiatan pepeling ada yang berkurang nggak sih Kak, atau malah bertambah? Dua aja. Ada lagi dari Firda, kalau nggak bisa datang buat sedekah botol tapi ingin sedekah gimana ya Kak? Dari Linda. Iya, Ida. Ini boleh, terima kasih Mbak Kanza. Nah, ini mungkin pertanyaan yang pertama tadi, apakah ada nih kerjasama dengan DLHK? Boleh dijawab Mbak Isti terlebih dahulu atau Mbak Cindy terlebih dahulu? Boleh. Terima kasih atas pertanyaannya. Sekali lagi, dari kami pertama adalah kerjasama dengan Dinas Pemuda dan Olahraga karena kami di bawah naungan Dispora. Untuk terkait dengan DLHK, kami sendiri masih mengupayakan adanya pembicaraan lebih lanjut, adanya konsolidasi jadi adanya kerjasama dengan pihak Dinas Lingkungan karena memang ranahnya dari kami itu hanya untuk mengampanyekan dan membantu, tidak sepenuhnya untuk mendanai ataupun memberikan kunjungan setiap hari atau mensidak sampah-sampah, karena itu sudah di luar dari kerja kami. Dari kami sendiri untuk masalah DLHK, kami masih mengupayakan untuk kegiatan-kegiatan yang memang bisa dilakukan bersama DLHK, seperti hari tanam pohon kemarin kami bekerja sama dengan DLHK untuk meminta bibit pohon di DLHK sendiri. Tapi kalau untuk masalah sampah sejauh ini masih dalam naungan DLHK sendiri. Dari kami hanya membantu untuk memberikan solusi supaya sampah itu tidak terlalu banyak begitu.
Oke, mungkin ada tambahan dari Mbak Isti? Cukup ya, sudah puas dari Mbak Cindy. Oke. Itu tadi pertanyaan dari Mbak Citra ya, dari Sidoarjo. Mungkin udah terjawabkan ya dari Mbak Cindy tadi jawabannya. Nih selanjutnya kita bergeser ke pertanyaannya Mas Andi nih. Kegiatan sejauh ini, apa kegiatan yang makin banyak atau gimana nih? Kan pandemi nih gitu. Iya betul. Kegiatan kita yang utama saat ini itu Pepelingasi Goes to School, yang mana menyelenggarakan program Eco School ya. Kita baru bisa terlaksana satu sekolah aja di SMK Perlaungan Waru tadi. Nah, kenapa kok kita ya akhirnya memang benar-benar berkurang ya kegiatan untuk tatap muka gitu, karena kan sekolah saat ini tidak semuanya menyelenggarakan tatap muka, jadi agak kesulitan ketika memberikan edukasi. Tapi alhamdulillah tadi baru satu ya, kami yakin baru satu. Untuk kegiatan-kegiatan selanjutnya itu di saat pandemi ini kita lebih kepada campaign sosial media. Jadi gimana menggunakan sosial media itu memberikan suatu kampanye terkait ayo tetap menjaga lingkungan meskipun kondisi pandemi kayak gini gitu. Jadi kita menggunakan sosial media mungkin menyampaikan infografis terkait gimana kondisi lingkungan kita ketika pandemi gitu. Jadi lalu kendalanya yang selanjutnya ya kita ada program desa berseri ya, itu ya memang belum bisa terlaksana karena kondisinya seperti ini Mas Ihan. Jadi benar-benar terkendala. Jadi kalau berkurang ya benar-benar dikatakan berkurang gitu, tapi kita tetap memutar otak ya, kita tetap mencoba memberikan, maksudnya mengeluarkan inovasi supaya kegiatan di pandemi itu tetap laksana gitu. Tetap bisa produktif. Oke, itu tadi pertanyaannya dari Mas Andi Sidoarjo. Mungkin udah terjawabkan. Ini satu lagi dari pertanyaannya Mbak Idah ya tadi ya, mengenai pertanyaan kalau nggak bisa datang buat sedekah botol tapi ingin sedekah bagaimana nih? Ya. Jadi sangat sangat membanggakan sekali ada pemuda yang mau tanya tentang sedekah ini gitu. Dari kami sendiri itu memberikan wadah untuk memberikan sedekah plastik tersebut, tapi bukan berarti bahwa pusat dari segala semuanya itu adalah kami. Nah, bagaimana kalau Mbak Yanti, siapa yang bertanya? Ini tadi Mbak Indah. Nah, Mbak Indah sendiri menginisiasi di tempat Mbak Indah untuk membentuk adanya sedekah plastik tersebut. Jadi menginisiasi, kalau Mbak Indah sendiri misalnya dapat sekresek, 2 kresek disetor ke kami, itu kan jauh jaraknya dari rumahnya mungkin ya ke Sidoarjo sendiri, Sidoarjo Pusat. Nah, dari kami menyarankan bahwa Mbak Indah menginisiasi, karena tidak perlu untuk menjadi kami terlebih dahulu untuk bisa memberikan itu, karena kalian pun semuanya adalah sebetulnya agen perubahan daripada lingkungan itu sendiri gitu. Jadi meskipun jauh tapi ingin sedekah plastik, bentuk gerakan itu di daerahnya Mbak Indah untuk membentuk sedekah plastik tersebut. Nantinya kalau sudah terlalu banyak sampah dari plastik tersebut, baru bisa kontak ke kami bisa membantu untuk penjualannya begitu. Jadi geraknya tidak hanya satu orang, akhirnya Mbak Indah akan menginisiasi orang-orang di sekitar Mbak Indah tersendiri. Oke. Mungkin ada sedikit tambahan nyambung dari pertanyaannya Mbak Indah nih. Jadi disarankan Mbak Indah ini ibaratnya dijadikan reseller atau pengepul gitu ya? Oh boleh itu. Ya kayak gitu. Nah itu kayak gitu tuh berarti Mbak Indah ini kan harus mengepul dari berbagai, mengajak untuk lingkungannya untuk bergerak gitu kan ya Mbak ya. Itu kira-kira ada nilainya nggak sih? Ini mungkin ada yang bertanya kayak dikasih nilai berapa nih asal dari pengumpulan sampah plastik saya gitu ya. Mungkin masyarakat yang di sini yang lagi mendengarkan talk show ini pasti bertanya, ada nilai rupiahnya kah atau hanya kita sekedar membantu menyetorkan sampah kita biar nggak berserakan atau bagaimana gitu? Mungkin sedikit diperjelas ya. Iya. Jadi banyak yang kita tidak ketahui bahwa barang berharga sebetulnya dari kita sendiri adalah sampah kita begitu. Mulai dari minyak jelantah, sampah rumah tangga, ataupun bungkus-bungkus plastik tersendiri itu sebetulnya bisa bernilaikan rupiah begitu. Kalau kita bisa benar-benar bijak untuk memanfaatkannya. Nah, dari sedekah tersebut kalau sudah memang terkumpul banyak, itu nanti bisa diberikan kepada kami dan itu akan ada rupiahnya per kilonya begitu Kak.
Jadi tidak hanya disedekahkan saja, tapi mereka juga akan mendapat uang dari sampah yang sudah mereka buat begitu. Sama seperti halnya Jelanta tadi. Jadi semua sampah, meskipun itu sampah-sampah, ini sekarang malah dari pihak yang melatih kami, Bu Marjati ya, itu membentuk suatu tempat atau toko di situ. Beliaunya mau menjual barang-barang yang dari kemasan plastik ya, saset minuman, kemasan saset. Nah itu bisa dijual juga. Jadi semuanya sebetulnya sampah yang dikira orang itu adalah sampah itu bisa berharga gitu. Jadi dikumpulkan kemudian setor kepada kami itu akan mendapat rupiah begitu. Oke, mungkin dari Mbak Indah tadi pertanyaannya mungkin sudah terjawabkan dan terjelaskan ya. Betul. Itu ada nilainya ternyata. Oke, menutup dari perbincangan sore hari ini nih Mbak bersama Pepelingasi dan tentunya ini ada narasumber kita Mbak Istia dan juga Mbak Cindy. Ada closing statement buat masyarakat pendengar sahabat Suara Sidoarjo di rumah nih. Oke, jadi Pepelingasi berbakti untuk negeri. Jadi jangan lelah dan jangan bosan untuk memberikan gagasan terbaik, inovasi terbaik kita untuk negara kita, untuk lingkungan sekitar kita khususnya gitu. Mungkin dari Mbak Cindy ada closing statement untuk sahabat Suara Sidoarjo? Iya. Untuk menjadi sebuah yang menginisiasi itu memang berat di sini, utamanya di bidang lingkungan yang memang sampai detik ini pun semua orang masih berusaha untuk memperbaiki itu semuanya. Nah, kita sebagai seorang agent of change, pemuda di usia 18 sampai 30 tahun, bila kita hanya bisa mengkritik tapi belum bisa melakukan solusi, itu sama saja membuat hal-hal itu menjadi sia-sia. Maka dari itu pesannya dari kami adalah mari bergabung bersama kami di Pepelingasi Sidoarjo. Untuk lebih lengkapnya bisa dihubungi @pepelingasi.sda untuk bisa menjadi bagian pemuda solusi begitu. Oke. Nah, itu tadi sahabat perbincangan sore hari ini dengan Mbak Istia Hajar Alfarizi dan juga Mbak Cindy Fitriani yang sangat menarik sekali ya mengenai Pepelingasi, karena ini jarang didengar banyak orang ya. Apalagi sekarang udah boom gitu kan ya, udah langsung ternyata banyak sekali prestasinya dan udah pencapaian aksinya juga banyak sekali, seperti yang pemanfaatan apa itu tadi minyak jelanta, terus dijadikan sabun sekaligus lilin, dan juga ada program plastik bekas yang bisa dijadikan nilai rupiah gitu. Banyak sekali ya Mbak aksi dan apa itu program kerjanya. Dan tentunya buat sahabat Sidoarjo, mengakhiri dari perbincangan sore hari ini, saya Mega Laksana dan juga Mbak Istia Hajar Alfarizi selaku member of Scientific Pepelingasi Sidoarjo dan juga Mbak Fitriani Duta Pepelingasi 2020 mengakhiri perbincangan sore hari ini. Terima kasih sudah hadir dan menemani sahabat Suara Sidoarjo di sore hari ini. Tentunya minal aizin wal faizin, semoga sukses dan sehat selalu. Amin. Programnya juga lancar. Amin. Dan terima kasih. Tentunya ini goalsnya nih banyak yang ikut rekrutmen ya di Pepelingasi 2021 ya. Dan untuk sahabat Suara Sidoarjo yang ingin menyaksikan YouTube live Suara Sidoarjo Live, bisa pantengin di channel YouTube kami di Suara Sidoarjo Channel, dan juga Facebook kami di LPPL Suara Sidoarjo, dan juga Instagram kami @suarasidoarjo.fm. Terima kasih. Saya akhiri ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.